iya, biasalah yang jago typing di bawah tuh. Hujat-hujat juga, penghujat. Selamat pagi Pak Pitru Munti. Hatikfa doyannya dia di tapping naik dia diam dia. Kalau di tapping kan menghujat dia. Iya. Mana itu? Hatikfa buka itu, buka mic-nya Hatikfa. Hatikfa yang mana? Oh ini dia penghujat. Coba ngomong coba Hatikfa. Perempuan atau laki-laki nih? Laki-laki. Oh, kalau Mbak Petrus ini Muslim ya? Oh bukan, ortodok. Oh tapi dia buka mic-nya Hatikfa. Kan pernah sama si Madam juga kemarin. Lupa kali Madam. Petrus yang Bata ini ya? Iya, yang dosen tuh loh, dosen nggak bener. Oh. Ya memang dosen, ya memang dosen. Kenapa di hari yang baik ini mereka semua pada nggak ada aktivitas lain keagamaan, Pak? Bukannya ini hari besar ya untuk mereka ya? Kenapa nggak ada? Itu Demian juga ketik-ketik tuh. Iya, itu tuh malam kayaknya Umi, malam kayaknya mereka ke gereja. Tapi hari Minggu sih ini. Iya. Tapi saya pikir bagi orang-orang yang menghujat atau apapun lah mereka bilang, aku sih merasa begini. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Di TikTok aja semakin banyak orang yang convert to Islam dan maaf ya, orang-orang yang convert ke Islam itu intelektualnya jauh dibandingin orang yang murtad ya. Kalau saya lihat itu di dalam TikTok yang murtad itu orang-orang yang ibu-ibu, anak gadis yang gimana gitu. Kalau kita sandingkan orang-orang yang convert sama orang yang murtad, lihat edukasinya dan intelektualnya sangat jauh ya. Jauh sekali. Jauh banget. Michael siapa nih naik? Bang Michael siapa tadi ini? Michael Nelson Real. Naik bang, silakan bang, naik bang. Michael Nelson Real. Naik bang, Michael Nelson. Nah ini baru pertama juga nih naik sini nih. Selamat pagi, selamat bergabung bang Michael. Pagi. Wah. Iya. Tumben diundang. Nah ini si Petrus kenapa dia tutup mic? Iya Pak Petrus. Pak Petrus Munti. Ya naik aja di sini Pak Michael. Pak Michael kan baru pertama nih naik ke sini. Apa kita ngobrol santai saja Pak. Ada Immortal, ada Bang Golem. Iya diskusi bukan debat. Katanya tumben dinaikin, yang selama ini nggak dinaikin Bu. Itu Bang Dedi tuh jahat. Gak pernah naik, biasanya juga nonton doang. Saya juga kalau nonton gak pernah lama, paling 2-3 menit keluar. Saya kurang tertarik dengan diskusi agama karena apa, begini saya kasih tahu ya. Saya baca kitab tuh sekitar 15 tahun hampir tiap hari dan tidak semuanya saya pahami. Jadi untuk yang internal saya saja saya tidak mengerti. Karena saya cuma tertawa ngeliat orang-orang yang di luar agama Kristen ngurusin agama saya. Karena saya yang tiap hari belajarnya nggak paham semua loh. Masih banyak yang perlu saya pelajarin. Nah ini kata-kata itu kata-kata yang perlu diluruskan Pak. Kalau katanya ngurusin itu ribet Pak. Kalau ngurusin itu berarti kita melarang ibadah kalian. Jadi kalau ngurusin itu adalah begitu kalian melakukan sesuatu diurusin. Tapi kalau berdiskusi Pak, artinya Anda tahu bahwa Yahudi, Nasrani dan Islam itu memiliki persamaan dan perbedaan. Tokoh-tokoh yang dipakai juga sama gitu. Jadi kalau kita berdiskusi berarti Anda ke atas membahas suatu diskusi yang menurut Anda tidak
misalnya orang Kristen kan bilang bahwa Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Nah, kalau itu menjadi sesuatu titik keberatan bagi Anda dan Anda memiliki ilmu, Anda naik ke atas untuk berbicara dan menunjukkan apa yang selama ini kita diskusikan gitu loh. Bukan ngurusin ya. Kalau ngurusin itu salah, Pak. Ngurusin itu berarti kita meluruskan orang-orang yang beriman selama ini di dunia nyata, kita luruskan untuk tidak lagi melakukan itu. Itu namanya ngurusin orang-orang bandel nih gitu misalnya. Itu beda. Berdiskusi dan mengurusin orang-orang itu beda banget, Pak, konteksnya. Nah, dari situ Bapak harusnya itu sedikit lebih peka ya, bahwa kalau kita berdiskusi berarti ada sesuatu yang sebentar Pak, sesuatu yang kita debatkan selama ini. Misalnya nih, batik dibilang Malaysia itu punya dia, sementara kita tahu itu Indonesia punya. Nah, dari kedua ini biasanya di depan PBB itu mereka harus menjelaskan historinya, segala macamnya dengan bukti otentik, sampai akhirnya kalau itu berdasarkan hukum ya dibenangkan. Tapi kalau tidak ya ini kan sebuah kepercayaan ya, gitu loh. Jadi sebaiknya diskusi itu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, begini ya. Siapa tadi? Madam Muslim ya. Begini, Madam. Pada akhirnya semuanya tujuannya akan ke sana, gitu. Akan begini loh. Ngurusin itu maksudnya gitu. Orang-orang di luar agama masing-masing akan mencoba untuk meluruskan apa yang mereka pikir itu salah. Karena semuanya itu berdasarkan apa yang mereka pikir. Sampai saat ini pun tidak ada yang tahu sejatinya seperti apa. Nggak ada yang tahu. Karena apa? Pada saat hal ini dimulai, ketika agama sematik dimulai, belum ada tape recorder. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kejadiannya. Dan tidak bisa dikonfirmasi kebenaran yang sejatinya seperti apa. Semua berdasarkan iman. Kita nggak bisa menolak itu. Sekarang kita berkata aja, asumsi, pemikiran, pemahaman tentang iman, kata iman saja berbeda. Sekarang menurut Madam ini, arti kata iman itu apa? Oke, saya jawab ya Pak ya, begini. Kalau Bapak bilang tadi kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah, memang susah ya, karena begini Pak, manusia ini diberikan Tuhan akal dan pikiran. Kita tidak seperti binatang yang dari zaman dahulu sampai hari ini cara makannya aja sama, gitu. Kalau kita itu dinamis Pak. Jadi kita diberikan akal pikiran untuk mencari bukti-bukti tadi, bukan harus menerima. Memang benar Pak, kalau saya berdebat, saya selalu bilang begini, identiknya begitu kita berbicara sesuatu, kita menemukan bukti-bukti dan lawan juga seperti itu, walaupun jawaban dia tidak masuk ke dalam ranah logika, saya akan bilang, oke, berarti Bapak menjawab secara iman ya, tapi kalau kita bicara logika, kita berbeda. Sama seperti begini ya Pak. Kita tidak bisa pungkiri ada beberapa agama. Selamat pagi. Selamat pagi, sebentar ya Pak. Kirain mau bahas ternyata enggak. Ya udah tuh. Assalamualaikum. Loh, saya nggak usah dibicarakan itu Dedi, nggak perlu Pak, nggak usah kita. Bukan saya ngomong kok, bukan saya ngomong. Bukan dia. Itu loh penyembah Ali tadi, penyembah batu itu loh. Oh, nggak, maksudnya nggak usah disebut juga begitu, nggak usah. Bukan saya. Si itu tadi, si Ali ngomong. Iya, maksudnya nggak usah dibahas juga. Nggak usah dibahas dia menyembah apa, biarin aja. Jadi saya pikir begini Michelle, Anda harus tahu ya, beberapa pendeta dari Rusia, Amerika, bahkan Indonesia banyak yang convert. Convert itu bukan berarti Islam yang menang ya, karena Islam itu bukan agama kita. Islam itu kita percaya adalah agama Allah yang menciptakan dunia dan langit ini, ya kan? Dan akhirnya kalau saya pribadi ya, saya adalah menunjuk Islam sebagai penuntun agama saya. Kenapa saya pilih itu? Saya cari bukti gitu loh. Nah ternyata begitu saya bukti, karena saya memang terlahir secara Islam, tapi saya juga punya akal dan pikiran untuk mencari bukti-bukti itu gitu loh. Nah yang saya lihat dari beberapa kejadian fenomena di dunia ini, banyak sekali dari pendeta dari dunia luar sampai Indonesia itu yang convert dan akhirnya menceritakan biografi dia, dan dia memberikan bukti-bukti otentik dengan surat, dengan segala macam yang dia buktikan di dalam deklarasi dia gitu ya. Nah dari situ saya berpikir, oh ini orang aja yang mempercayain kitabnya bertahun-tahun dan sekolah, ya kan, sampai dia mungkin
Kalau Bapak tadi kan 15 tahun baca, tapi kan mungkin Bapak cuman sedikit, udah gitu sudah sedikit lagi, udah gitu. Kalau yang seorang pendeta itu kan dia mendalami ya Pak ya, mendalamin, membaca gitu. Bahkan kalau Bapak tahu ya, beberapa profesor yang ada di Amerika ya, itu Bart Ehrman, dan ada lagi beberapa profesor di London yang benar-benar belajar teologi tentang Kristiani. Akhirnya mereka keluar loh. Ada yang jadi ateis, ada yang convert ke agama lain, misalnya Muslim gitu ya. Jadi kalau saya larinya ke situ Pak, saya mendengarkan mereka berbicara, bahkan menunjukkan di kelima buku di Bible itu ucapannya beda-beda Pak. Di Matius ini apa, di Paulus ini apa gitu ya. Itu berbeda, ceritanya itu berbeda udahan gitu. Nah dari situ saya berpikir, oh ini berarti benar kata Al-Quran bahwa kitab-kitab yang dibuat oleh manusia itu nggak bisa dijaga gitu loh. Dan Bapak tahu bahwa kitab-kitab itu ditulis berapa tahun setelah Nabi Isa itu meninggal gitu loh Pak. Jadi kalau dinyatakan oleh profesor tadi bahwa kitab Injil itu atau kitab hari ini itu banyak sudah dibelokkan, ya ternyata benar gitu loh. Ya kan? Nah, bukan saya ngomong ya Pak ya, Bapak boleh cari sendiri itu ilmunya. Karena hari ini kan hari ini kan internet itu bisa diakses apa saja, record bisa dilihat, semua dicari gampang Pak. Hari ini ketimbang zaman dulu waktu saya masih muda, nggak ada internet, harus beli buku, beli reference. Kalau sekarang gampang banget Pak, kayak gitu. Jadi saya berpikir begini, bahwa beberapa orang yang dulunya misalnya ya Pak ya, kita nggak usah jauh-jauh ya, misalnya Kodonditen ya, yang sekarang jadi malah mendakwah dia ya. Banyak sekali yang akhirnya mereka berbicara ke agama lagi. Karena apa? Sebenarnya kalau dia sudah menjadi Islam, dia akhirnya berpikir begini, waduh saya sudah diingatkan dan akhirnya saya ke jalan yang benar, yang memang dikonfirm sebagai agama yang diizinkan Allah gitu loh. Itu aja sih. Tapi ya saya nggak memaksa orang ya. Akhirnya kita pakai akal kita dan pikiran kita untuk mencari kebenaran, itu aja sih Pak. Iya, saya bisa berbicara sedikit ya. Madam gini ya, soal convert itu banyak lah. Kalau Ibu lebih membuka wawasan, saya nggak pernah kaget soal orang convert gitu. Yang dari profesor-profesor juga ahli-ahli agama Islam convert ke Kristen juga ada. Itu sesuatu yang lumrah. Agama itu tentang sesuatu yang sesuai di dalam hati gitu. Proses eliminasi tentang Tuhan itu pasti ada di dalam manusia. Manusia mengeliminasi Tuhan pasti. Mereka mendefinisikan Tuhan mana yang cocok buat diri mereka. Gitu. Semakin tinggi intelektualnya, semakin banyak syarat-syaratnya Tuhan itu pribadi yang satu kalau bilang pribadi juga satu persona dianggap Tuhan. Internet nggak bagus ya? Emang suaranya putus-putus ya? Apa saya aja ya yang dengar? Putus-putus ya? Lancar gitu. Nah, balik lagi seperti yang tadi saya kata. Halo, yang putus-putus saya tadi ya? Enggak ada. Lancar. Seperti tadi saya katakan, di sini putus-putus dia itu. Semua tentang karena iman gitu. Madam tidak menyinggung apa arti iman yang saya pertanyakan tadi. Tidak ada seorang pun yang sekarang ini ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu arah surga di mana, letaknya di mana. Tapi semua orang percaya yang beragama gitu. Tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah berkomunikasi istilahnya. Mereka hanya paham dari buku, satu buku. Setiap agama punya buku, mereka hanya melihat dari buku itu dan mereka sangat yakin. Dan keyakinannya itu bisa sampai yang orang rela mati karena sesuatu yang dia yakini, walaupun dia tidak tahu. Jadi iman itu perasaan yakin terhadap Tuhan, walaupun sejatinya dia tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Karena dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak tahu, makanya dia beriman. Jadi saya selalu berkata gini, iman itu harusnya dinikmati. Semua orang harus menikmati imannya, semua orang berhak menikmati imannya. Gitu.
kalau sampai ada sesuatu nih gini, orang kenapa kalian berdebat di sini? Karena ada salah satu iman dari orang lain, iman di agama lain menyinggung iman kalian dan kalian tidak nyaman dengan itu. Karena kalian tidak nyaman, kalian memutuskan untuk belajar agama orang lain dan memutuskan untuk berdebat, untuk menyatakan bahwa yang kamu pikir benar itu salah. Karena apa? Karena kalau kamu benar, saya nggak nyaman. Itulah iman. Bisa saya jawab, Pak? Bisa saya jawab? Ya, silakan. Oke, Bapak. Saya itu kalau bicara pakai statistik, Pak. Jadi kalau kita lihat beberapa orang yang masuk Islam dan beberapa orang yang murtad, Bapak bisa lihat sendiri lah ya, Bapak pasti ada internet. Coba cari dan nanti Bapak saya lihat. Ya, oke, siap. Oke, siap, Pak. Itu satu. Makanya yang kedua, Bapak lebih suka berdebat pakai tulisan, pakai data. Nanti ada footnote-nya gitu. Ya, gitu. ya, itu. Jadi begini, Bapak boleh nanti naik lagi, mungkin 2 hari aja ya kita kasih ya. Bapak coba pergi searching dan Bapak lihat intelektual yang murtadin dan intelektual yang masuk Islam. Di Indonesia aja ya Pak ya, nggak usah sampai keluar. Karena kalau keluar nanti Bapak shock ya. Karena di Qatar kemarin pun 50.000 orang Pak Eropa yang masuk ke dalam convert ke Muslim, dan rata-rata orang Eropa itu IQ-nya, IQ mungkin susah kita jabarkan, tapi knowledge ya biasanya mereka lebih logika ya, itu convert ke Islam ya. Which is di beberapa negara yang dulu tidak pernah terjadi seperti itu ya, karena ini bola akhirnya masuk Islam gitu kan, aneh ya gitu kan. Jadi dari situ kita lihat berapa persen sih manusia yang pakai logikanya gitu ya. Yang kedua Pak, jadi my question was like, sebagai manusia ya gini, kok ada satu agama yang notabene itu perjanjian lama perjanjian baru harusnya satu loh gitu, nggak pecah gitu ya. Tapi in the realita bahwa Yahudi itu tidak menerima Yesus, bahkan menganggap Maryam itu berjinah gitu loh ya. Padahal kan satu rumpun kalau kita bilang agamanya ya. Itu tiba-tiba Muslim yang notabene nggak ada hubungannya, bahkan kalian tidak mengakuin gitu ya, bisa menaruh nama Nabi Isa dan ibunya itu spesial banget dalam Al-Quran Pak gitu. Nggak mungkin dong kalau kami merasa kalian saingan kami, atau kami merasa kalian itu membuat kami merasa bersalah. Kenapa kami taruh dalam Al-Quran itu nama Nabi Isa, nama Bunda Maria gitu? Kenapa gitu? Apakah itu nggak menggelitik hati kita sebagai manusia, bukan sebagai iman ya Pak ya, bukan sebagai iman, sebagai manusia untuk berlogika dan mencari kenapa ya, gue kok kepengen tahu sih gitu loh. Nah kalau saya pribadi dari situ Pak, karena orang beragama itu harusnya dia mempunyai logika. Jadi dia berlogika itu artinya begini, dia melihat suatu kondisi, akhirnya begitu dia membaca, ya kan, akhirnya dia percaya, barulah datang iman gitu loh. Jadi misalnya begini ya, secara dunia nyata aja kita berpikir kalau saya membuat suatu perusahaan kepada Bapak, misalnya kongsi sebuah usaha, kita harus percaya dulu Pak, Bapak backgroundnya siapa, saya bagaimana. Setelah percaya baru kita jalani itu komitmen tadi itu gitu loh. Jadi menurut saya diskusi yang benar adalah seperti yang kita lihat di dalam YouTube misalnya. Kita nggak usah ngomong Zakir Naik lah ya, beberapa orang yang berdiskusi agama, mereka tidak maki-makian, tidak marah-marahan, mereka hanya membuktikan suatu narasi-narasi yang memiliki bukti ya kan, memiliki segala macam lah. Kalau kita emang mau dengerin ya sesuatu di YouTube tuh pasti panjang lebar ya. Nah itu aja kita berpikir ya udah seperti itulah diskusi seharusnya gitu loh. Tapi kan memang karena TikTok ini random yang masuk ya, siapa aja dari background siapa aja, akhirnya ya udah, akhirnya kita caci-cacian, maki-makian ya, itu yang sebenarnya kita hindari seharusnya Pak ya gitu. Itu aja sih. Betul. Begini ya Bu, soal Yahudi ke Kristen gitu. Ada perbedaan antara Islam dengan Kristen menyikapi agama Yahudi. Dan perbedaan ini sangat signifikan. Umat Islam mengakui Musa sebagai nabi, terus Daud sebagai nabi, terus Ilyas gitu sebagai nabi. Umat Islam mengakui. Tetapi perbedaan antara Kristen dan Islam adalah apa yang Yahudi percayai di dalam kitabnya tidak satu titik pun dibuang. Gitu.
Yahudi yang ortodok yang cuma percaya 5 kitab Taurat, kita terima kitabnya, nggak dibuang, kita terima, ada di Alkitab. Yang agak moderat Konsili Yamnia, yang kita itu pakai kitab Yahudi itu pada pemakai kitab dari Konsili Yamnia, yaitu dari Taurat sampai ke Maleakhi. Itu produk mereka, kita terima 100%. Nggak dibuang. Karena apa? Karena kita mempercayai, kami mengimani apa yang mereka imani sesungguhnya, yaitu kitab mereka. Tetapi ada pola pikir yang berbeda. Sekali lagi ada proses eliminasi definisi pada suatu pemahaman agama, terutama pada pemahaman kitabnya, gitu. Jadi ada tafsir yang berbeda tentang seorang Mesias itu sendiri. Tetapi apa yang kalau dibilang berbeda dengan Yahudi segala macam, enggak, kami terima kitabnya 100%. Enggak ada yang kami buat. Mereka tidak menerima apa itu masalahnya. Jadi kalau menurut saya begini, bahwa sebentar. Kalau ibu bilang kan gimana Isa segala macam ini Yahudi gitu, tapi kami terima. Gitu, kami terima, kami nggak buang, kami nggak buat kitab sendiri, enggak. Taurat kami bukan Taurat yang ditulis oleh setelah Yesus lahir, enggak. Taurat itu sudah ada sekitar 1.500 tahun sebelum Yesus lahir, sama Tauratnya sama yang sekarang dipakai, nggak dirubah satu kata pun, karena Yesus bilang nggak berubah satu kata, satu iota pun, satu titik pun nggak boleh dirubah. Makanya Pak Kristen harus menerima karena Yesus yang perintah. Bagaimana Isa bisa ada di Al-Quran? Saya kurang paham, tetapi yang saya tahu pada saat Islam mulai berkembang, Kristen sudah lebih dulu berkembang di daerah pesisir Arab, di daerah Arab, dan ada banyak Kristen sekte-sekte Kristen di daerah Arab. Makanya cerita-cerita tentang Yesus juga tersebar di daerah Arab dan berbeda dengan apa yang ada di dalam Injil, karena dulu Injil itu suatu eksklusif yang hanya boleh dimiliki oleh imam sampai tahun 1500. Makanya mereka hanya berbicara cerita dari mulut ke mulut. Cerita dari mulut ke mulut bisa berbeda. Makanya adalah cerita Yesus lahir di pohon apa lah, itu menurut saya ya, karena memang cerita dari mulut ke mulut bisa berbeda dari cerita yang aslinya. Sekarang saya potong Pak. Begini, kalau Bapak tahu nggak kalau Injil itu atau kitab Bapak itu ditulis setelah 30-60 tahun Yesus meninggal? Bapak tahu nggak itu? Ya, kira-kira segitu. Ada 90 tahun. Jadi ya 30 sampai 60 tahun setelah Yesus wafat ya. Sementara Bapak tahu Al-Qur'an itu begitu diturunkan oleh Nabi, itu ditulis oleh rekannya dan itu dikopi. Jadi tidak ada yang missing ya Pak ya. Jadi sebenarnya begini. Dalam kitab Bapak ya, sebenarnya begini. Di dalam kitab Bapak sendiri sebenarnya, makanya saya bilang kenapa kita perlu bukti untuk menunjukkan bahwa Bapak kan bilang tadi seakan-akan bahwa Kristen itu muncul sebelum Islam ya, itu kan Bapak klaim tadi ya. Oke, jadi sekarang begini Pak. Saya menyatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak ditulis tapi adalah word of God. Nah, bagaimana bisa begitu? Bapak boleh cari di YouTube atau di search aja Bapak bahwa yang menyatakan itu word of God itu diteliti oleh universitas di Amerika dan di Inggris ya. Bahkan mereka menyatakan mengakui. Itu satu. Yang kedua, di dalam kitab kami dituliskan nabi pertama yang diturunkan Allah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sampai akhirnya ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ya Pak. Jadi kalau Bapak merasa bahwa itu adalah paling benar, yang paling aneh adalah begini. Kalau Yesus itu adalah Tuhan Bapa, kenapa sangat sulit dia menyampaikan misi atau message-nya kepada umat Kristen? Karena di dalam kitab Bapak sendiri tidak pernah dinyatakan bahwa aku Tuhanmu dan sembahlah aku. Itu kata-kata yang klasik yang pernah didengar. Yang saya baca di dalam kitab Bapak adalah Yesus selalu berkata murid-muridku. Apakah menurut Bapak murid-muridku dengan hamba-hambaku itu adalah sama?
ya. Sehingga begini, Berbeda. message makanya message yang Bapak baca, mereka kalian selalu bilang begini. Oh, kan udah jelas ya di dalam kitab tuh Yesus bilang aku dan Bapa jadilah satu. Tapi itu terbantahkan, Pak, dengan banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab Bapak yang menyatakan dia hanya adalah seorang messenger atau seorang yang diutus. Di mana-mana orang diutus tahu, Pak, gitu loh. Jadi kalau pesan dari seseorang atau seseorang Tuhan kepada hambanya itu nggak mungkin complicated, Pak. Tidak ada kata-kata ambigu. Dia harus jelas. Maaf ya, Pak, ya, di dalam Al-Quran itu ada suatu kalimat yang menjadi doman kami bahwa Allah telah menyatakan bahwa Qulullahu ahad, Allah itu satu. Aku tidak diperanakan dan tidak dilahirkan. Jadi dia menjelaskan suatu message dengan jelas dan clear, tidak ambigu gitu loh. Sekarang kalau Bapak lihat di dalam Kristen, di dalam kitabnya itu semuanya message-nya bingung kita. Semua umatnya itu hanya memberikan opini karena dia tidak pernah menerangkan jelas bahwa aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku, atau aku turun ke bumi aku untuk aku menembus dosa-dosamu. Itu tidak tertulis semua di dalam kitab Bapak. Itu hanya sekedar asumsi-asumsi yang terjadi di dalam ajaran Bapak. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena saya mempunyai bukti-bukti yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak sebagai referensi untuk Bapak tulis dan Bapak cari sendiri. Ya, misalnya Yesus itu sudah pernah berkata di Yohanes 10:29, Yohanes 14:28, Markus 16:19 sama Roma 8:4. Itu banyak sekali, Pak. Itu dipatahkan lagi dengan kalimat-kalimat dia yang menyatakan aku adalah utusan gitu. Nah, menurut saya, kenapa begitu? Sebentar, Pak. Satu kata. Kenapa begitu sulit seorang Allah atau seorang Tuhan yang menciptakan bumi dan langit untuk menyampaikan pesannya kepada hambanya gitu loh. Terima kasih. Oh begitu. Sebenarnya begini, sesuatu yang bagaimana ya menjelaskannya kalau saya mencintai seseorang dan orang itu kalau saya lakukan yang benar, orang itu akan hancur. Saya akan hancur kalau saya lakukan yang salah, orang itu akan hancur. Betapa kita harus merasa naif ya, bagaimana orang gitu perlu berkata aku adalah Tuhan. Padahal kata Tuhan itu adalah produk dari Alkitab. Kata Tuhan itu adalah produk dari kata Alkitab. Karena penerjemah kata Kurios ini memiliki kesulitan tentang kata Tuhan untuk membedakan Tuhan sebagai sapaan. Selamat siang Tuhan gitu dengan Tuhan yang artinya adalah pemilik yang sah gitu. Makanya dikasih tambah huruf H tengahnya. Diilhami dari kata Abram menjadi Abraham, Sarah menjadi kata Sarah. Tuhan menambahkan huruf H kepada kata Abram jadi Abraham, Sarah jadi Sarah. Maka penerjemah tahun 1800 berapa saya lupa tuh siapa namanya, menambahkan kata Tuhan menjadi kata Tuhan. Tuhan itu adalah pemilik yang makanya Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah pengajar yang memberikan ajaran, yang memberikan pengetahuan, dan aku adalah pemilik yang sah. Jadi saya dengarnya kok putus-putus ya, Ded? Cuman saya ya? Enggak, jelas kok di sini. Putus-putus juga, Madam. Saya dengar putus-putus juga di sini. Gitu. Enggak, tempat saya enggak jelas. Makanya dibilang aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah pemberi hikmat. Aku adalah sungguh-sungguh guru dan sungguh-sungguh Tuhan. Gitu. Benarlah kamu berkata aku adalah guru dan Tuhan, katanya. Karena aku sungguh-sungguh guru dan aku sungguh-sungguh Tuhan. Di hadapanku tidak ada seorang guru yang bisa menjadi guru. Di hadapanku tidak ada Tuhan yang bisa menjadi Tuhan. Gitu. Yesus nggak pernah bicara dia Tuhan, Pak. Dia berkata dia Tuhan. Gini Pak Mikael. Saya boleh ngomongnya Pak ya? Ya. Ini saya melanjutkan tadi ya, yang mengatakan bahwa Yesus dan Allah itu adalah satu ya Pak ya. Di dalam Yohanes 10:30 itu aku dan Bapa adalah satu. Memang kita sering melihat kalau umat Kristen itu sering menggunakan ayat ini secara berdiri sendiri tanpa memperhatikan konteksnya Pak. Ya. Jadi jika kita mau melihat konteks yang terjadi di dalam ayat ini,
Ya, jadi kita kalau kita mau melihat konteks yang terjadi dalam ayat ini itu, kita perhatikan di situ Pak kata satu. Ya, di sana kata satu itu di sana bukan menegaskan keilahian Yesus di sana Pak. Di sana bukan menegaskan keilahian Yesus. Melainkan hanya merujuk kepada pekerjaan atau ajaran-ajarannya. Misinya. Iya. Jadi Yesus mengajarkan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Satu, ya. Seperti Jadi Bapak lihat adalah ini, satu ajaran yang berasal dari Bapa. Ajaran Yesus itu berasal dari Bapa, dari Allah. Iya. Kalau kita mau melihat, mari kita lihat Pak buktinya di dalam Yohanes 10:31 ya. Ya, atau Kita Yohanes lihat buktinya di 10:29. Sebentar, Golem. Yohanes 10:29 itu, Pak. Sebentar, Pak. Yohanes 10:29 itu dikatakan Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Nah, sekarang saya kasih tahu Bapak ya. Sebentar, Pak. Begitu, Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Yohanes 10:29, Pak. Sini, yang tolong ambil Alkitab sini. Biar semua orang pada tahu. Kalau di sini kan susah nih. Jadi gini. Saya lanjut kembali Pak Mikael ya. Jadi mari kita lihat bukti ini di dalamnya. Biar fair, Pak. Biar fair. Kita pakai bahasa Indonesia Pak, tenang Pak, semua orang bisa ngerti. Sebentar ya. 10:29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, ingat, kalau Bapak bilang lebih besar, kalau Yesus itu berkata dia sama, Bapak dan aku adalah satu. Itu harusnya bahasanya. Sebentar. Bapak dan aku adalah satu. Bapakku lebih besar daripada siapapun, bukan dibilang Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, Bapak nggak paham ya kalau saya berkata kepada orang lain. Saya sama Ibu percaya deh tentang kalau Alkitab pemahaman saya sama Ibu. Nggak, bentar Pak. Saya kasih tahu begini. Saya bicara ini misalnya dengan Bapak saya. Saya mesti kasih tahu Ibu. Ibu harus dengan rendah hati percaya kepada orang yang membaca Alkitab 15 tahun mengatakan ini, dan Ibu saya yakin belum pernah 1 tahun pun penuh membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya udah berkali-kali saya kasih tahu nih. Yesus ada Bapa adalah satu, dan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Bapa. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Dia. Karena apa? Karena Dia adalah firman Allah sendiri. Ya, Bapak, konteksnya kalau Yesus itu sama dengan Bapak, dia akan bilang tidak dengan kata-kata ambigu, Pak, karena itu kan sesuatu yang clear ya. Kalau menurut Bapak ingin menulis pesan kepada seseorang, Bapak harus jelas. Jadi kalau Yesus itu bilang bahwa aku dan Bapak adalah sama, tapi Bapak lebih besar, Kenapa dia nggak sebutkan dia dan Bapak sama, Pak? Ini one by one atau gimana nih polanya nih? Enggak. One by one. Ada. Oke, silakan Madam, lanjut. Enggak Bang Farudin. Ntar silakan. Yang terbangan Bang Farudin bisa nambahkan. Saya harus ibadah. Saya aja mau Natalan, cuma saya mau kasih tahu aja seperti tadi. Host noise. Paham Allah 100%. Bahwa Bapak dan Yesus adalah Pak Mikael. Tidak ada satupun lebih besar daripada Bapak. Pak Mikael. Itu Bapak-bapak sekalian bisa memahami sampai saat ini. Karena apa? Karena keterbatasan waktu. Ini hari Natal, ini hari yang luar biasa. Saya mau naik tadi karena Pak Petrus Munte itu adalah Bapak baptis saya. Dia yang membaptis saya. Ya. Gitu. Oke, sebenarnya nggak apa-apa sih Pak, karena sebentar. Nggak apa-apa Pak, karena itu iman Bapak. Maka saya bilang tadi kalau kita menjawab secara iman dan logika itu berbeda Pak. Tapi kan sekarang kita berdiskusi ya. Monggo Pak, kalau Bapak ingin menjalani agama Bapak. Iman itu artinya apa? Ibu nggak jawab dari tadi. Saya tanya Ibu, jadi apa? Itu adalah kepercayaan yang Bapak akui. Jadi sebenarnya agama itu adalah tata cara kehidupan dan menyembah. Jadi kan menjadi aneh. Saya bertanya, Ibu bertanya, saya menjawab, dan saya bertanya, Ibu tidak menjawab. Dan saya mempunyai keharusan menjawab, Ibu tidak mempunyai keharusan menjawab. Itu tidak sesuatu yang tidak. Tadi saya baru mau jawab, Bapak langsung ngomong. Jadi gimana ya? Didasarkan dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran, mustahil mendapatkan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Belajar jujur dan belajar adil, Bu. Nah, Bapak tunggu dulu sebelum Bapak turun, biar kan ini orang-orang yang memang tidak mau mendengar ya. Jadi susah sih. Bahwa maka saya bilang begini ya, kalau ada seorang Tuhan menyampaikan begini loh, nggak usah kan Tuhan, saya aja kepada anak saya kalau menjelaskan sesuatu dengan clear, ibu adalah ibumu, kamu adalah anakku, bener nggak?
Tidak pernah saya membuat kata-kata ambigu, apalagi seorang Tuhan. Kalau dia menyampaikan suatu message kepada umatnya harus clear gitu loh. Kalau nggak clear, akhirnya orang mau menyimpulkan sesuatu dengan bermacam-macam pendapat. Benar nggak? Ya, ya Pak Petro, Bang Anu Aksela dari Kristen mereka berdua itu. Pak Petro.